Pemerintah nomor 31 tahun 99 dengan kriteria narapidana kasus berat termasuk narkoba, teroris, koruptor besar atau resiko dalam sidang, Pak. Kami dari Ganas nih, Pak Sekjen saya, kita sudah diskusi. Ya. Kita ingin memindahkan Amar Joni dari lapas Nusa Kambangan ke lapas yang memang sewajarnya. Ya, saya sudah bicara tadi, pemindahan seseorang ke lapas Nusa Kambangan, ya, diatur oleh Undang-Undang 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 99 dengan kriteria narapidana kasus berat termasuk narkoba, teroris, koruptor besar atau risiko tinggi yang melalui asesmen serta pemenuhan persyaratan administrasi untuk tujuan pemindahan khusus dan efek jerah. Nah, yang paling penting sekarang, pemindahan Amar Joni ke lapas khusus Nusa Kambangan itu adalah produk pejabat tata usaha negara. Jadi produk pejabat tata usaha negara itu bergerak atau terbitnya putusan tersebut harus dasarnya Undang-Undang 22 dan PP 31. Dan yang paling penting adalah litsus. Penelitian khusus itu adalah produknya. Tentunya harus ada asesmen dulu. Nah, tim asesmen independen inilah yang menentukan apakah layak atau tidak secara psikologis, secara perbuatan dia untuk dipindahkan. Saya lihat di medsos Amar Joni sudah ada yang mengklaim dia adalah bukan pengedar. Ya, coba Pak Rul jelaskan. Jadi kalau kita ikuti informasi yang berkembang, itu kita mendapat informasi bahwa pada saat itu memang faktanya dia dipindahkan itu bukan karena mengedarkan narkotika di dalam lapas, cuman ada barang bukti narkotika di lapasnya, di ruangannya. Tapi kan itu tidak serta merta bahwa barang itu milik dari Amar Joni, gitu loh. Jadi kalau menurut kami, ya ini ya harus lebih terbuka lah, gitu loh. Transparan. Kalau misalkan itu pemilik orang lain, ya jangan sampai orang lain yang tidak menggunakan menjadi korban, gitu loh. Apalagi kalau kita bicara pemindahan napi ke narapidana itu sifatnya kan udah extraordinary, kan gitu ya. Apakah wajar seorang pemakai dipindahkan ke Nusa Kambangan yang mana notabene dia hanya sebagai pemakai, bukan kejahatan extraordinary crime, kan itu ya. Jadi menurut kami itu kita berharap bagaimana ke depan Amar Joni itu bisa dikembalikan lagi ke lapas semula, tidak lagi di Nusa Kambangan. Ya, kami siap, ya, dari Ghana siap memberikan bantuan hukum untuk mendapatkan keadilan ke Amar Joni, khususnya atas pemindahan dia ke lapas Nusa Kambangan. Karena pemindahannya itu adalah putusan pejabat tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Lapas dan peraturan pelaksanaan dan litsus asesmen itu. Nah, itu kita bisa akan memperjuangkan secara hukum asal keluarganya memberikan kuasa kepada kita. Intinya seperti itu. Oke, Bang, kemarin kan dakwaan juga atau sidang perdana ada dakwaan bahwa terindikasi 2 pasal yang dikenakan oleh Amar Joni, yaitu pemakai dan terindikasi pengedar. Dalam proses persidangan ini pihak dari kuasa hukum meminta direhab. Nah, Abang setuju nggak? Ini Pak, ya, gini loh, kita ini dari Ghana sudah koordinasi dengan Ketua Komisi 3 Pak Habibur Rahman, sudah koordinasi dengan Ketua Balek Bapak Bob Hasan. Bahkan hari Selasa tanggal 28 kita sudah berjumpa dengan Kepala BNN. Kita ingin didahulukan revisi Undang-Undang Narkotika, khususnya terkait dengan penyalahguna, pemakai atau pecandu. Ya, penyalahguna, pecandu atau pemakai, misalnya bayangkan orang yang baru nyoba pakai narkoba. Misalnya kita ilustrasi Amar Joni. Amar Joni nyoba lah, dikasih sama kawannya, penasaran, coba pakai, terus ketangkep ada barang. Kalau ketangkep ada barang di bawah surat edaran Mahkamah Agung, ya itu kalau kimia 112.
Kalau non kimia kayak gele, ganja itu 111. Nah, kalau 111 itu kan minimum 4 tahun, Pak. Ya, kalau sabu atau ekstasi itu 112, minimum 4 tahun juga. Nah, bayangkan dia diberikan hak untuk rehabilitasi asal ada namanya proses hukum. Nah, dia untuk mendapatkan proses hukum rehabilitasi itu kan dihukum di polisi 60, di kejaksaan, di pengadilan. Untuk sampai dia vonis itu hampir 150 hari, Pak. Mungkin dia terkontaminasi dengan orang-orang jahat. Itu sama dengan memasukkan kambing ke sarang harimau. Nah, artinya apa? Kita berharap di undang-undang revisi ke depan, jadi sudah dari awal, misalnya si Onat ya, Onat ini bukan bandar, bukan pengedar. Saya minta dengan kasat ya, agar tidak lagi untuk proses hukum panjang, terus ditahan ratusan hari hanya untuk mendapatkan rehabilitasi. Jadi kami minta ya menggunakan PP 25, menggunakan surat edaran Mahkamah Agung, menggunakan diskresi Jaksa Agung, menggunakan surat telegram rahasia, sudah cukup untuk meniadakan proses peradilan hanya untuk mendapatkan rehabilitasi. Jangan sampai ada Amar Joni lain, kalau kita tidak backup si Onat ini, bahaya dia.